presiden tidak boleh menggunakan selera dan kepentingan pribadinya. Rektor, gubernur, lurah, dia harus berpikir apa yang terbaik untuk semua penduduknya, betul enggak? Maka kita harus cari yang paling jernih di titik tengah dari semua masalah ini. Sebab nek wis ora seneng, nek wis yang berlangsung adalah kebencian, yang berlangsung adalah ketidaksukaan, ya, permusuhan, maka apapun saja tidak benar, apa saja akan tidak benar. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari UGM ini kita membangun kembali Indonesia dari lingkungan kecil, Indonesia kecil yang namanya Universitas Gadjah Mada. Kita belajar kronologis ya, jadi sebelum saya minta kepada beliau-beliau Bapak yang lain, dari yang diomongkan Pak Rektor, kita harus waspada, jangan ada yang dominan, itu kan ada metodenya, apakah kualitatif ataukah kuantitatif, material ataukah imaterial. Jadi misalnya gini, kalau volume metodenya berarti kalau berasnya 1 sendok, garamnya 1 sendok gitu. Agak iso toh Pak? Nggak bisa kan? Nah, jadi kalau nasi banyak, terus lauknya kelihatan cuma 1/3 volume nasi, tidak berarti nasi itu dominan, betul enggak? Jadi dominan atau tidak dominan mungkin harus kita waspadai. Ini kualitatif, kuantitatif, apakah material atau simbolik atau apapun kan gitu. Jadi kalau sama dengan Anda punya anak 3 Pak, yang mana yang adil? Anda membelikan baju yang sama atau membelikan harga yang sama, ataukah yang adil adalah memenuhi apa yang dibutuhkan masing-masing? Yang mana? Kalau dikasih baju yang sama, wong seleranya berbeda, berarti ada yang bilang tidak adil. Harganya sama, itu juga yang satu, tapi saya tidak suka ini, ya, tetap tidak adil. Kalau diturutin ketiga-tiganya sesuai dengan seleranya juga tidak adil, karena yang satu milih baju murah, yang satu milih baju mahal. Jadi keadilan itu tidak pernah tercapai, yang ada adalah diperjuangkan bersama. Pokoknya angger ketok pancen pengen adil wis cukup pemimpin ngono kuwi. Adil tenan kira iso. Mulane kan siji wae bojomu kuwi. Siji wae angel adil kan gitu kan. Oke, itu dari Pak Rektor tadi begitu. Jadi kita jangan terus, kita sekarang kan bertengkar minoritas mayoritas, ini kualitatif atau kuantitatif? Kalau kita ngomongnya kuantitatif, ya sego kuwi dominan. Tapi kalau kita ngomong kualitatif, gizinya orang yang karbohidratnya ya, gizinya orang yang sayurannya kan begitu. Nah, jadi mayoritas dalam arti pemilikan modal apa mayoritas dalam arti jumlah warga negara kan begitu. Dan ada bermacam-macam metode. Tolong ini kita perhatikan. Nomor 2 dari Pak Rektor, gini, karena ini Ramadan, bisa nggak Anda membayangkan puasa itu diterapkan di segala hal, kan begitu. Misalnya ngimami sholat traweh dengan metode puasa, gimana caranya? Kowe apal Al-Quran, ya seneng banget nih moco Al-Baqarah, njur kowe rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga Al-Maidah, rakaat keempat terus nganti modiar itu. Makmume ora makmume misuh itu, karo ngene misah asus dawa banget. Wah, dawa banget. Begitu alif lam mim dalikal wah modiar ya Baqarah iki kan itu. Nah, imam harus berpuasa. Puasa adalah menahan diri mencari batas yang tepat, ya. Jangan terlalu pedas, jangan terlalu asin. Kalau empek-empek Palembang dibawa ke sini ditambahin gula dikit, wong di sini senengane manis. Itu semua saling menyesuaikan diri. Maka prinsipnya yang sudah kita bicarakan adalah kebenaranmu itu letaknya tidak di mulutmu tapi di hatimu. Begitu mulutmu ngomong, bukan kebenaran yang kamu omongkan tapi kemaslahatan bersama. Jadi kebenaranmu nek iso kok tahan. Aku jane ngerti nek kowe jane orang ganteng ning yus gandeng bae mesake bias. Kowe iki jane orang ganteng banget ning simpatik kowe iki jane ya ora. Ya, tapi kan untuk kemaslahatan bersama kita boleh ngenyang bumbu seperti itu. Nah, maka kalau kita bicara warung, yang namanya kebenaran letaknya di dapur, tidak di meja makanan di warungnya.
Jadi seorang koki, seorang cook, ya, seorang apa namanya itu, chef, ya, itu dia tidak masak berdasarkan seleranya loh Pak, tapi masak berdasarkan apa yang dimaui orang yang akan menikmatinya, betul enggak? Nah, presiden tidak boleh menggunakan selera dan kepentingan pribadinya. Rektor, gubernur, lurah, dia harus berpikir apa yang terbaik untuk semua penduduknya, betul enggak? Kan begitu caranya kira-kira ya. Jadi malam hari ini kita temukan dari Pak Rektor banyak sekali hikmah-hikmah. Ojo kepedesan. Saya kiki atau Indonesia ini ngeweh-ngeweh Pak yo. Wah, jangan iki pedes banget iki, ono lombok cap FPI, ono merica cap wis macam-macam lah. Kadang-kadang pedes iki ya ora objektif, pedes iki uang nek pancen ora seneng kuwi ketok wae wis mesti langsung kepedesen toh. Nggih mboten? Maka kita harus cari yang paling jernih di titik tengah dari semua masalah ini. Sebab nek wis ora seneng, nek wis yang berlangsung adalah kebencian, yang berlangsung adalah ketidaksukaan, ya, permusuhan, maka apapun saja tidak benar. Apa saja akan tidak benar. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari UGM ini kita membangun kembali Indonesia dari lingkungan kecil, Indonesia kecil yang namanya Universitas Gajah Mada. Nanti kita harus mengalfatihai Mbah Gajah Mada ya. Soalnya sering takon aku, cak aku ini dinggunggo jenengku nang ora tau diparani aku ya. Ora tau diziarahi gitu. Padahal malam Jumat nih Pak Rektor. Ini malam Jumat. Malam Jumat itu kuburan sepi, Mas. Ya, kalau Anda ke kuburan malam Jumat itu sepi karena mereka pulang ke rumah masing-masing. Roh-roh itu pada pulang ke rumah masing-masing dan ingin menemukan istrinya, anaknya, atau bapaknya, atau keluarganya itu ngaji untuk dia. Itu setiap roh dari kuburan tuh pergi ke rumahnya masing-masing. Aku di ngajeni ora yo, aku dikirimi ora yo. Wah, ki gara-gara ono ustad-ustad sing ngarani nek ngirimi donga ki urung karuan tekan iki, wah dadi saiki jarang wong ngirimi aku Al-Fatihah gitu. Itu. Makanya Gus Dur sekarang diziarahi, kuburannya diziarahi banyak manusia-manusia hidup dan rohnya diziarahi oleh banyak roh-roh yang sudah tidak ada jasadnya. Ditakoni Gus, kula niki nek malam Jumat niku mulih arang sing donga sakniki Gus. Ah niki soalnya ustad-ustad niku kandha nek dongane ora tekan niku Gus. Niku janjane dungane tekan mboten tok nek tahlilan 7 dina 3 dina niku tekan ta mboten. Gus Dur karo ngantuk. Lah balik tak gak dungane. Maksudnya napa? Lah dungane sing didongake kuwi bali apa ora? Nek dungane bali berarti ora tekan. Nek dungane ora bali berarti tekan. Kayak paket ya ta? JNE ya ta? Gus Dur kok ditakoni. Ayo gampang gitu aja kok repot. Itu ya Bapak sekalian ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Mudah-mudahan nanti kita buka tanya jawab Pak Rektor. Kita punya tanya jawab. Barangkali tambahan dari panjenengan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi saya masih melanjutkan yang gado-gado. Tetapi esensinya adalah menyeimbangkan. Kalau yang satu lebih dominan, yang lain lebih tidak dominan, maka yang dominan cenderung membuat rasa menjadi tidak seimbang. Hidup kita harus seimbang karena kita punya kedewasaan. Anda yang hadir di sini adalah kaum intelektual yang tugasnya adalah menyeimbangkan. Ketika ilmu semakin tinggi, Anda harus tidak boleh bangga Anda yang paling pandai, tetapi Anda harus menjadi penyeimbang agar orang lain ikut pandai. Karena kalau kita menganggap diri kita yang paling pandai, maka kita akan kufur, kita akan riya, dan itu memunculkan sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebetulnya di dunia ini hanya ada 3 hal. 1 kekuatan, itu kekuatan otot. 2 kekuatan konsep, dan yang ketiga adalah kekuatan diplomasi. Kalau kekuatan otot itu gampang, mengerahkan banyak orang, lalu kita menang. Tetapi itu zaman dulu. Ketika zaman purbakala, orang hanya bisa berperang menggunakan alat yang ada. Di era seperti ini tidak perlu. Kita lihat mengapa dulu
dinosaurus itu punah dengan cepat karena hanya mengandalkan kekuatan. Bayangkan ekornya mengibas ke kanan ke kiri, semua pohon bisa bertumbangan. Tetapi dinosaurus punah. Oleh karena itu kita tidak boleh mengulang sifat-sifat dinosaurus yang mengandalkan kekuatan. Yang kedua, peradaban lebih maju, orang menggunakan akal dan pikiran. Maju yang sesat adalah menggunakan akal pikiran untuk menyesatkan orang lain atau untuk mengelabui orang lain. Maka yang harus kita seimbangkan, ketika kita ingin maju, maka jadikan yang lain maju. Maka Indonesia akan maju. Yang ketiga tadi, diplomasi. Kalau kita semakin memiliki ilmu yang tinggi, harusnya ilmu yang tinggi itu kita gunakan untuk membuat orang lain merasa nyaman, bukan orang lain merasa terancam. Saya ambil contoh, Amerika Serikat. Ilmunya tinggi, tetapi dia menciptakan banyak sekali alat-alat perang, pemusnah manusia. Akhirnya dia ditakuti bukan karena budayanya, tetapi karena senjatanya. Dan suatu saat Amerika akan dilaknat karena dia menghabisi umat manusia. Nah, kita yang di sini harus menyeimbangkan antara kekuatan, itu bukan lagi kekuatan otot, tetapi kekuatan pikiran untuk membuat orang lain menjadi nyaman, menjadi aman, dan orang lain menjadi tidak terancam karena melihat kita kuat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di malam yang sangat menggembirakan ini, saya menunggu Cak Nun itu mungkin hampir 12 tahun untuk bisa menghadirkan Cak Nun di sini. Penantian yang cukup panjang. Terima kasih Cak Nun. Jadi sebetulnya Cak Nun ini saya sebagian besar waktu saya untuk nonton syafaat Mojopatan. Ya, syafaat. Nah, itu menunjukkan bahwa Cak Nun berusaha menyeimbangkan kita semua. Jangan pernah merasa hebat, karena sebetulnya kehebatan itu akan lebih cepat meruntuhkan kita. Tapi jangan merasa kita itu lemah dan bodoh, karena lemah dan bodoh itu akan menimbulkan keburukan, kemiskinan, dan kehancuran. Jadi mari kita bersama-sama menyeimbangkan dunia menjadi kebaikan, menjadi keselarasan, keseimbangan, dan kita semuanya survive menjadi orang yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah, ini kerasa banget nek ini wilayahnya ulil albab, ulil absor, ulil nuha, ulil azmi bahkan. Jadi orang-orang yang oleh Allah memang dikhususkan untuk kalau di surat An-Nur itu zujajahnya itu celing gitu. Jadi kalau ini badan namanya miskah, hati namanya misbah. Hati ini harus dilindungi, harus dikasih helm karena dia tidak terbatas maunya. Maka disebut dikasih zujajah. Zujajah ini yang akan melahirkan inovasi. Maka Allah menyebutnya yakatu zaitu azujajatu ka'annaha kaukabun durriyyu qadu min syajaratin mubarakah. Jadi ini otak ini melahirkan bintang-bintang yang terang benderang. Dan malam ini kerasa banget ini. Dengan seorang dokter yang bicara keseimbangan dan kita setiap hari kan memang bicara keseimbangan ya Pak. Dan yang saya paling tekankan dari beliau adalah pokoknya ojo mengandalkan kekuatan le. Allah itu hadir ke kita nomor satu sebagai pengasuh. Kalau kepaksa baru sebagai raja, penguasa. Kalau terpaksa baru dengan pakai kekuatan. Jadi kul a'udzu birabbin nas dulu, rabbin nas, rububiyah dulu. Kalau terpaksa baru malikin nas. Dan jangan sampai ilahin nas. Ilahin nas itu ngene, kowe tak sayang. Ning kowe ora ndak tahu diri kan. Kowe isin ranyak terus, akhirnya tak meneng. Manut, itu namanya kekuasaan. Isihnya ya tonyo deyel, ndelosor kowe. Itu namanya ilahinas. Ilahinas adalah sesembahan. Jangan sampai manusia dengan manusia berbuat terpaksa
sehingga yang lain tidak mau ndelosor di hadapan yang lainnya. Itu namanya ilahin nas. Jadi defaultnya orang hidup itu rububiyah atau Rabbin nas. Makanya panduannya adalah kul a'udzu bi Rabbin nas, baru malikin nas. Kalau perlu presiden jangan pernah pakai kekuasaan. Kalau pakai kasih sayang, pakai pengelolaan, pengayoman, kebijaksanaan, kearifan, itu akan lebih kuat keseimbangannya dibanding kekuasaan. Kalau kekuasaan kan harus pakai kekuatan nyonggone, Pak. Nah, kalau pengayoman, kasih sayang, itu kekuatannya bersama, sasis bareng-bareng itu kuat, pire bareng kuat gitu. Nah, ini kalau ambil Al-Quran banyak sekali bisa kita ungkap ya. Ini yang saya tahu, belum lagi yang diketahui oleh Pak Muzamil. Pak Muzamil ini ahli kitab kuning, kitab hijau, coklat segala macam. Nanti saya, tapi biarkan dulu ya, kita imbu dulu, kita biarkan dulu diimbu. Pak, ono sing sambat Pak, yo sing jenenge Lombok kakean iki nek ibarat wong kuliah yo kelarangan bayare, Pak. Ono ngunune, Pak. Nek aku iki bener apa ora ya ora ngerti aku ya. Wallahu alam lah, monggo lah, Anda urus lah, Anda coba dialog ya. Jangan mahasiswa juga gitu. Nomor satu jangan demo, nanti dulu demo itu jalan terakhir itu kan ilahin nas demo itu. Ya, Anda malikin nas nggak punya, bisanya ilahin nas. Nomor satu Rabbin nas dulu, Anda cari metode yang arif, yang seimbang satu sama lain, kan gitu dan seterusnya. Itu hikmah yang kedua. Sebelum berikutnya, saya ingin untuk UGM, karena saya ini jelek-jelek, aku ki alumnus ya. Ya. Jadi gue nak ketemu aku ning dalan ki aja banget-banget lemu ngenyek aku ya toh. Aku ki alumnus aja. Kuliah mung petang sasi. Lho, nek aku iki melu plonco bareng ya, Pak. Melu plonco aku. Plonco ngerti ya, kowe ora ngalami ya. Dulu serius 3 minggu dulu. Aku bukan dikongkon gawe ngene-ngene barang ki apa? Ora ki eblek kayu ki lho. Oh, aku ngalami ki aku iki baru ki mangkel tenan. Aku kira sida kuliah melu ospek kaya ngono kae dikon merangkak kongkon wah wis sok-sok dikaploki karo senior ki. Aku awas kon kapan-kapan tak ceramahi kon ngono aku. Ya Allah, tapi Allah itu mempersatukan semua yang terpisah. Allah ngukupi meneh kabeh yang tercerai-berai. Insyaallah malam hari ini adalah pertanda bahwa kita punya masa depan yang tidak usah dicemaskan. Memang macam-macam yang bikin kita pusing di Indonesia, tapi ojo khawatir karena kita masih begini kok. Kita masih pejuang kayak begini dan anak-anak kita akan meneruskan, adik-adik kita. Pak, ini generasi milenial nih, Pak. Mereka 10 tahun lagi mereka berperan untuk Indonesia yang lebih baik dan mereka lebih baik dari kita yang tua-tua. Sesuai dengan yang Pak Rektor katakan tadi, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita temukan di segala formula kehidupan, di wilayah sosial, budaya, musik, keagamaan. Malam ini kita tegaskan, pluralisme itu tidak tepat. Yang tepat adalah pluralitas. Kalau isme itu ideologinya manusia, dan kita tidak mampu membuat manusia beragam-ragam. Kita ini tinggal nerima Allah bikin syu'uban wa qabaila. Tugasnya lita'arofu, itu bikinan Allah, ada pisang, ada pohon kelapa, ada semangka, ada trembesi, ada asem, gitu ya. Itu Allah yang bikin hidup ini beragam, plural. Dzakarin wa untha. Bukan laki-laki dan perempuan, tapi ada dimensi laki-laki, ada dimensi perempuan. Maka setiap kebudayaan berbeda-beda. Kalau di Indonesia tanah air itu perempuan, kalau Arab itu laki-laki. Kalau Arab pohon kui, wit-witan kui, wedok, sajaroh. Tapi neng Jawa wit-witan kui lanang, sing wedok lemai. Makanya jenenge Siti, kan gitu kan? Itu enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi yang penting ada perjodohan dimensi laki-laki dan perempuan. Jadi min dzakari wa untha itu setahu saya itu bukan inna khalaqnakum min mudzakkarin wa muannatsin, tapi min dzakari wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi
setiap hal itu temukan unsur tegasnya dan lembutnya, kan gitu. Laki-laki punya unsur keperempuanan, harus punya kelembutan. Laki-laki gak ada kelembutan piye? Wanita juga harus punya ketegasan dan kekerasan, kan gitu. Harus punya keteguhan. Jadi bukan laki-laki dan perempuan, unsur kelaki-lakian dan unsur keperempuan yang ada di semua formula, di semua koordinat sebenarnya. Itu Bapak sekalian ya. Sekarang karena ini untuk UGM khusus, Kiai Kanjeng akan persembahkan yang jamaah amaknya sudah tahu dan sudah biasa mendengarkan, tapi ini malam ini Anda tuan rumahnya mempersembahkan kepada tamu, diwalik-walik gak apa-apa ya. Kene iki dayo ngaku tuan rumah. Salah gak ono kopi ya. Ono buriku ono. Arek-arek cangkeme ngono ku lho, Pak. Apa-apa. Kalau pengajian sudah bisa keluar kata cangkem dan semuanya gembira, berarti kata sudah kalah sama cinta, kan gitu. Kan gitu. Ya. Kalau kita masih tergantung pada kata, itu berarti kita belum matang dan belum dewasa dan belum tinggi. Ya, belum mesra kita. Jadi tingkatnya bukan khusyuk lagi, tingkat kita malam hari ini sudah mesra. Dan Pak Rektor coba sampean dulu, aku gak bayang loh, Pak Rektor UGM nek cara fisike ketoprake teatere iki kan cocoke kan kepala madrasah. Nek ndelok potongane ya to. Ya. Kaya kowe kan cocoke kan ya. Kowe cocoke apa? Nek ndelok awakmu dhewe iki. Apa kowe satpam apa? Loh, tapi kan innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Gusti Allah ora ndelok rupamu le, ora ndelok pakaianmu, ora ndelok wujud fisikmu, ora ndelok ilmu katonmu. Gusti Allah ndelok atimu piye. Ning aja njur kowe gawe meme. Gambar wedok meledak menonjolkan sangunya yang berlimpah-limpah. Terus nih sore Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat jasadmu. Nah, ngono kuwi jenenge manipulasi ya. Ojo ta ya aja ngono yo poso to. Poso kabeh iki kudu ngerti batese ngono ya. Oke. Mas Doni saya persilakan, Kiai Kanjeng saya persilakan. Yuk teman-teman sekalian bismillah. Ini untuk Pak Rektor, untuk semuanya. Kiai Kanjeng mempersembahkan bahwa kita membineka tunggal ikan semua, tidak hanya Indonesia Pak, seluruh dunia itu kita tampung sebagai bagian dari pluralitas yang dilimpahkan Allah kepada umat manusia. Dan Indonesia paling punya kelengkapan untuk menjadi kapten kesebelasan, karena kita kiper bisa, gelandang bisa, striker bisa, klebet bisa, wasit bisa, manajer bisa, kan begitu. Wong di Indonesia itu wasit melok nyadul bal kok. Klepet ini malah total lengo, total banyu kan gitu. Oke, itu menunjukkan bahwa kita itu punya bakat yang luar biasa, cuman belum dimanage dengan kepemimpinan yang proporsional. Nah, tujuan kita sekarang adalah menata regenerasi supaya Anda nanti menjadi manajer NKRI yang lebih penuh keseimbangan dan lebih matang dan lebih arif satu sama lain, sehingga dunia akan kagum dan takzim kepada Republik Indonesia.